Bali, pulau dengan pesona tiada dua. Surga tersembunyi dengan keindahan alam yang dibalut dengan adat dan tradisi yang terjaga hingga kini. Kearifan ini jadi saksi bahwa pulau ini masih berdiri dengan menjunjung adat tradisi yang menjadi warisan budaya adiluhung. Salah satu warisan budaya tersembunyi yang masih dijaga kelestariannya hingga kini yaitu situs Gua Gajah. Gua Gajah merupakan situs gua yang sudah ada sejak dahulu kala. Tempat yang menjadi bukti bahwa kerajaan Bali memang memiliki kejayaan pada masanya. Menyimpan sisa-sisa ilmu pengetahuan turun-temurun yang jadi tonggak kokoh berdirinya Gua Gajah hingga kini. Di mana tempat ini dulunya didirikan semasa Raja ke-6 di Bali, yaitu Raja Sri Udayana Warmadewa bersama istrinya Sri Guna Priyadatmapatni. Juga dibarengi sama anak-anaknya yaitu Erlangga, itu putra Raja Udayana yang pertama, yang kedua adalah Marakata, dan yang ketiga adalah anak Wungshu. Di mana beliau mendirikan tempat ini sewaktu beliau memerintah sejak tahun 989 Masehi sampai tahun 1011 Masehi. Dan tempat ini nantinya dilanjutkan oleh anaknya yang kedua dan ketiga. Kenapa? Karena anak yang pertama yaitu Erlangga jadi menantu dan sebagai raja di Jawa Timur, itu di Kerajaan Kediri pada tahun 1025 Masehi. Pada awalnya kenapa tempat ini didirikan untuk sekolah? Karena pada saat itu di Bali antara sekte-sekte yang berdiri, ada 9 sekte, itu bertikai. Dia ingin mewujudkan Bali sejahtera dengan sekte-sektenya. Dan dia meminta seorang guru besar dari Jawa Timur untuk memberikan tentang ajaran agama Hindu yang sempurna. Karena sekte-sekte adalah bukan agama, akan tetapi penjabaran dari agama Hindu. Ditatangkanlah Empu Kuturan sebagai guru besar Siwa Buddha yang membawahi 25 siswa untuk mengajarkan tentang ajaran agama dan filosofi kehidupan di Bali. Yaitu datang pada tahun 1001 dengan 25 anak buahnya, yaitu 4 dari sekte Buddha dan 21 dari ajaran Siwa. Karena pada saat itu yang berkembang yang paling dominan adalah Siwa Buddha. Sebelum Empu Kuturan datang ke sini, dia itu melakukan pertemuan di suatu tempat yang disebut dengan nama Pura Batan Buah atau yang disebut sekarang dengan nama Pura Samuan Tiga. Karena pada saat itu awalnya dia mempertemukan antara sekte-sekte untuk bisa bersatu. Di sini di Gua Gajah adalah sebagai tempat pembelajarannya. Makanya di sana adanya Kayangan 3 di seluruh desa adat Pekraman di Bali. Juga dicetuskannya ada desa adat pada saat itu. Sudah ada pengelompokan kemasyarakatan pada saat beliau memerintah yaitu Raja Udayana sampai tahun 1011 Masehi. Dan tempat ini difungsikan sebagai tempat belajar di dalam goa. Nama ini kali pertama disebut dengan nama Kuncara Kunjapada dalam prasasti Panak Badung atau Ante Kuncara Pada dalam kitab Suci Dawan. Itu artinya adalah menirukan atau mengingatkan kita kepada asrama yang didirikan oleh Resi Agastya
di lereng Gunung Kunja, itu di Maesora di Hindia Selatan. Sewaktu pemerintahan Raja ke-6 di Bali, pada saat itu diperintah oleh Raja Sri Udayana Warmadewa bersama Sri Guna Priyodama Patni. Itu artinya mengingatkan kita kepada resi yang begitu mulia yang memberikan ajaran Hindu di Bali. Makanya di sini juga membuat ruangan kelas di dalam batu yang disebut dengan nama Kuncara Kunjapada, yang artinya itu Kuncara itu artinya gajah. Kunja itu adalah sebuah gunung di Hindia Selatan, di mana Resi Agastya membina atau membuat sebuah pertapaan di lereng Gunung Kunja. Pada itu artinya sama, menyamai asrama yang didirikan oleh Resi Agastya di lereng Gunung Kunja di Hindia Selatan, tepatnya di kota Maesora. Makanya ukiran yang ada di depan goa, di sebelah atas kanan kiri dari Boma atau Kalamaskara, itu adalah ukiran kehidupan di dalam hutan. Itu kali pertama sewaktu Raja Udayana membina ruangan kelas di dalam batu. Kenapa yang kedua diganti namanya? Itu disebut dengan nama Luah Gajah oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Dia tulis dalam kitab Suci Negara Kertagama, disebut dengan nama Luah Gajah. Karena luah atau loh atau loh itu berarti air, gajah itu berarti besar. Karena pada saat itu dia menemukan juga beberapa sungai yang besar di selatan areal goa. Itu dulu namanya disebut dengan nama Luah Gajah atau Loh Gajah. Itu. Nah, dan di sebelahnya itu ada sungai Pangkung yang kecil airnya. Makanya dia tulis dalam kitab sucinya dengan nama Luah Gajah atau Loh Gajah. Karena dia banyak menemukan mata air dan air yang besar di sekitaran sungai Petanu yang sekarang. Setelah tempat ini memang dulunya hancur ditaklukkan oleh Mojopahit pada tahun 1343 di bawah pimpinan Gajah Mada. Tempat ini terkubur begitu lama dan tempat ini diketemukan oleh para arkeologi dari Belanda. Makanya tempat ini diberi nama dengan nama Gua Gajah karena dia menemukan beberapa arca Ganesha, di mana di sini juga kita percayai arca Ganesha sebagai malaikat pendidikan dari segi pengalaman. Kalau Dewi Saraswati juga ilmu atau Dewi pendidikan dari seorang guru. Makanya pada saat kurang lebih pemerintahan dari UNESCO yang menempatkan para arkeologinya di Bali, kurang lebih pada tahun 60-an, Bornet Kemper memberi nama Gua Gajah karena dia banyak menemukan arca Ganesha. Itu penemuannya. Nah, itu awal mulanya dari tahun 1705 oleh Rampies, seorang naturalis dari Belanda. Tapi belum digubris dan dilanjutkan oleh Nurhenkam dan Rudolf tahun 1905. Dan tempat ini baru diteliti tahun 1923 oleh Elsie Hiking. Dan kali pertama tempat ini dibersihkan atau diteliti lagi dan dibongkar itu disulam beberapa di depan goa dan di dalam goanya oleh Profesor Terguris sejak tahun 1925 sampai 27. Dan yang kedua adalah penemuan dari arca Buddha yang di bawah dan beberapa situs yang ada di sana. Kali pertama ditemukan oleh seorang pelukis dari Jerman bernama Walter Spies. Akan tetapi itu baru dibongkar tahun 1931-32 oleh Concrete Space dari Belanda. Itu runtuhannya di bawah di sebelah barat dari petitan Saptagangga. Penggalian pertama di goanya, dia menemukan beberapa arca dan tempat-tempat semedi di dalam goa, juga beberapa arca di dalam goa. Tempat-tempat ceruk-ceruk yang ada baru pintu masuknya itu adalah tempat-tempat semedi juga, termasuk sampai di dalam goa. Kenapa ada arca di dalam gua yang di tengah? Karena itu cuma potongan kepala sama rambut dari arca tersebut. Karena dulunya itu berada di depan gua sebelah kiri, tidak bisa disambung dan ditaruh di dalam gua.
Yang di sebelah kiri adalah Ganesha juga. Itu di dalam goa. Itu disebut dengan nama Ratu Mani Geni karena dia fungsinya sebagai malaikat api, magma di dalam perut bumi. Yang di sebelah kanan itu Trilingga karena ada 3 lingga. Itu macam 3 manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang disebut dengan nama para dewa. Kenapa macam itu? Karena dewa berasal dari kata dip atau sinar suci. Kalau kita di Indonesia disebut dengan nama malaikat. Dewa-dewa itu nama lain dari malaikat atau manifestasinya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang Barat sebut dengan nama divinity of the God atau Lords. Bukan Tuhan, tapi manifestasi dari Tuhan atau sinar sucinya. Kalau lebih di bawah lagi, itu adanya seperti demigod. Itu manusia setengah dewa. Orang Barat sebut dengan nama Hercules, Spider-Man, Superman. Itu di demigod, itu di bawah dari divinity of the God. Karena orang sudah mencapai kesempurnaan macam itu, seperti yang lainnya yang saya jelaskan. Kalau kita masuk ke dalam gua, itu kita masuk ke dalam hutan. Dan pada saat itu pun ditulis di dinding sebelah kanan, kalau kita baru masuk, itu ada tulisan dengan huruf kediri kuadrat yang berbunyi Kumon Sai Wangsa atau Kumon Sah Wangsa. Itu belum dapat diartikan oleh para arkeologi, akan tetapi kami tidak bisa mengira-ngira, kemungkinan besar juga, kalau tidak salah itu macam suatu tanda selesai oleh seorang raja. Itu. Yang di sebelah barat dari goa itu ada 3 arca. Kenapa itu ada 3 arca? Apa fungsi dan tugasnya? Orang Bali, kenapa itu disatukan? Karena kemungkinan besar arca Ratu Brayut, arca Ganesha, dan arca Ratu Jempinis itu beda fungsi. Kenapa disatukan? Karena itu juga termasuk malaikat-malaikat, makanya disatukan di sana. Dan fungsi dari arca yang paling timur disebut dengan nama Ratu Brayut atau God of Fertility, itu adalah sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita bisa nantinya, kalau orang Hindu percaya dengan adanya reinkarnasi, kalau orang lama kawin tidak ada anak, dia memohon kepada Tuhan lewat arca Ratu Brayut kepada Tuhan. Itu adalah sebagai representing, bukan sebagai dewa. Dia itu sebagai representing seseorang menuju Tuhan Yang Maha Esa untuk memberkati dia punya anak. Itu fungsi dari Ratu Brayut atau God of Fertility. Dan di yang tengah ada Ganesha. Nah, kalau di sini Ganesha yang ada di tengah itu adalah sebagai juga penjaga alam semesta yang ada di luar pintu masuk. Kalau di dalam goa, di dalam batu macam itu, untuk fungsinya sebagai malaikat api. Kalau di depan ini sebagai penjaga alam semesta. Dan yang sebelah baratnya lagi itu ada Ratu Jempinis, itu juga sebagai Dwarapala atau penjaga alam semesta. Nah, kalau kita melihat keberadaan pura terakhir ini baru dibangun dengan keberadaan seperti sekarang, lengkap, itu baru direnovasi pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Akan tetapi pura Gua Gajah itu sudah berada kurang lebih setelah penemuan tempat ini didirikan suatu pelinggih di depan goa untuk pemujaan terhadap para malaikat, penyatuan antara Siwa dan Buddha. Karena yang sekarang ada, yang di main tempelnya itu adalah pengaruman, itu adalah penyatuan dari Siwa Buddha. Ring Pura Taman gini linggih Yuda Betara Wisnu utawi yang Dewi Gangga. Yen ring niki khusus ring napi wastane ring Pura Taman Sari nika kan wonten pancoran. Nika fungsi dan kenten nika
untuk penyucian sarana upakara. Tidak sembarang orang bisa menyucikan diri di sana. Niko khusus untuk penyucian. Sekadi bertimo alat-alat upakara punika adalah sumber tirta yang dipakai ring Pura Gua Gajah. Niko sumbernya wit saking pancoran sanewenden ring Pura Taman kinten. Ring Pura Taman Sari niko. Yen ring Sabda Gangga niko khusus untuk pengelukatan, kecenderungan pengelukatan rohani, bukan pengelukatan fisik. Artinya kecenderungan mengelukat sananing ke kotoran pikiran, perkataan, perbuatan itu. Filosofi tentang keberadaan arca-arca yang di bawah dulunya ada 7. Makanya di dalam lontar yang diketemukan di sini itu disebut dengan nama Sapta Gangga atau 7 aliran air suci dari Hindia. Di antaranya seperti Gangga, Yamuna, Sindhu, Saraswati, Narmada, ya, Kosiki dan Sarayu. Itu kurang lebih 7 nama itu disebut dengan nama di lontar-lontar di Bali itu Saptanadi. Sama. Filosofi setiap pancoran itu ada makna tertentu. Dari dulunya dipakai tempat untuk penyucian diri atau pengelukatan dan pengleburan. Itu setiap air yang keluar dari dalam pusar itu punya makna tertentu. Itu melambangkan air kesuburan karena seorang manusia sewaktu di dalam kandungan seorang ibu itu makan dari tali pusar. Itu makna dan fungsinya. Pancoran itu setiap arcanya mempunyai makna dan mempunyai bentuk yang berbeda. 4 arca bidadari, 2 arca bidadara. Kemungkinan yang besar satunya di tengah itu adalah arca Ganesha yang bolong tengahnya. Arca bidadara dan bidadari itu melambangkan untuk umpamanya kalau di Bali itu bisa bikin orang awet muda. Karena kalau sudah orang mandi, berkemas itu kan pikirannya jadi bersih. Itu dikonotasikan dengan fungsinya sebagai awet muda. Itu juga boleh juga. Karena tidak bertentangan kalau orang membersihkan diri, jadi pikirannya fresh. Kalau air yang keluar dari dalam tali pusar itu melambangkan kesuburan. Keberadaan pura Buddha yang sekarang atau kuil Buddha yang sekarang itu hancur dulunya kurang lebih karena terjadinya beberapa kali gempa bumi dan letusan Gunung Agung, juga Gunung Batur. Itu di Bali juga ada beberapa kali tsunami. Itu dicatat dari BPBD. 4 kali tsunami ada di Bali dan beberapa kali Gunung Agung dan Gunung Batur meletus. Itu kurang lebih juga terjadi di sini di areal Pura Buddha. Itu jatuhnya kurang lebih pada tahun 1917 tanggal 21 Januari. Itu tsunami yang terakhir. Diperkirakan juga itu runtuh juga pada saat itu. Dan itu diketemukan kembali oleh seorang pelukis kali pertama yang bernama Walter Spies dari Jerman pada tahun 1925. Jejak peradaban memang ada. Terbukti dari bagaimana guratan demi guratan warisan Gua Gajah yang masih dijaga dan dilestarikan seiring berjalannya waktu hingga kini. Filosofi yang mengajak anak cucu kita sadar bahwa tonggak sejarah penting dilestarikan dari masa kini hingga masa yang akan datang.